Dalam episode sebelumnya, telah sama-sama kita saksikan sebuah kisah nyata sosok sederhana Pak Lukman yang berprofesi sebagai penjual cacing. Ya Allah, gak punya uang buat besok gimana? Menjalani pasang surut roda kehidupan dan harus menghadapi rintangan, yakni sang istri tiba-tiba jatuh sakit. Lalu harus berjuang untuk proses kesembuhannya. Dan kira-kira apa yang akan dilakukan tim Aksi Mulia Ustadz Cinta kepada istri dari Pak Lukman? Sahabat, saksikanlah Aksi Mulia Ustadz Cinta. Cinta selalu hadirkan keindahan, cinta selalu bahagiakan, karena cinta tempat bahagia berada. Aksi Mulia Ustadz Cinta. Tim Aksi Mulia Ustadz Cinta menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti peralatan medis, tim paramedis, yakni Dr. Herman dan Brother Yoman, tenaga profesional yang berpengalaman di bidang kesehatan. Kalau nggak dibawa aktivitas tuh Pak, terasa kalau orangnya Sunda mah kayak bisul mau Kayak pecah bisul pecah ya, wow sakit sekali ya. Sakit. Iya, Ini iya, juga kayak gini sakit Pak. Ini sekarang lagi berasa sakit nih. Iya. Jadi selama ini sama sekali nggak ada pengobatan Ibu atau gimana? Ada suka beli itu obat herbal. Oh, obat-obat herbal aja, nggak artinya obat-obat yang medis yang dari kedokteran nggak ada. Setahun sama sekali berhenti obat-obat kedokterannya karena nggak ada biaya gitu, maaf ya. Oke. Ya, tim kita berusaha untuk ya bahasanya membantu meringankan ibu dan khususnya dalam sisi kesehatannya, pengobatannya. Nah ini UC ya, kita tim ini satu ya. Nah ini lagi Tensi dulu ya Pak ya. Tensi berapa Bu? Tinggi kamu? Waktu dibawa ke situ mah normal 110. 110 bagus berarti. Tinggi Bu ya? Sebelumnya aja nggak tinggi Bu ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Kita boleh cek ya. Tensi lagi tinggi Bu ya? Berapa? Tinggi dong, 100 yang tinggi ya. Berapa? Mau dokter kesini 170 per 100. Tiap malam tuh nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Iya. Karena Karena kalau itu jadi tinggi tensinya ya, saya cek juga dulu Bu ya. Suka melihara kucing ibu rupanya nih. Hah? Kucing pada datang sendiri Pak dokter. Itu kucingnya kucing bagus itu kayaknya. Itu kucing bagus juga pada datang sendiri. ada yang ketemu di jalan, dirawatin, dibawa ke sini, diurusin. Di laut bayi dibawa Pak. Waduh, Masya Allah. Ketemu bayi di laut Bu. Oh bayi kucing. Bayi kucing. Kirain bayi orang. Bismillah. Tensi tadi 170. Nah, bagus bulannya Bu ya. Tensinya dia bertinggi ke Ibu udah sarapan belum? Sarapan apa? Nasi kuning. Nah, jadi kalau gula, ya ini namanya kan kita meriksa GDH, gula darah harian. Ya, patokannya normalnya harusnya kalau dia habis makan, kalau dia normal 118. Nah, posisinya sekarang dia habis sarapan 131. Artinya dia DM, tapi DM ringan ya. Bukan berarti normal. Jadi ini harus ditindaklanjuti juga. Hipertensi yang golongan berat. Hipertensi yang golongan berat. Nah kalau ini nggak benar-benar kita cegah, kita jaga, nanti kalau naik terus, yang kita takutkan, nauzubillah min zalik ya Bu ya, ini ibu bisa terserang stroke. Ini ibu bisa terserang stroke.
Ada semua. Nah, stroke itu pernah dengar nggak Ibu namanya? Jadi pecah pembuluh darah otak atau tersumbat pembuluh darah otak, nanti tubuh Ibu sebelah mati, lumpuh. Karena nanti kaitannya kenapa harus kita cek gula? Penyembuhan luka ini itu tergantung dari situasi gula darah Ibu dalam tubuh. Artinya kalau gula darah Ibu tinggi, ya itu nggak akan sembuh-sembuh luka Ibu. Nah, sementara tadi kita cek gula darah Ibu nilainya 131, ya. Nah, itu yang harusnya normalnya kalau habis sarapan ini 118. Jadi artinya naik sedikit. Nemen sih enggak, cuma udah di atas normal. Jadi setelah kita mengetahui kondisi ibu, saya minta nanti dokter minta rujukan untuk cek lab dan apa yang harus tindakan medis apa yang harus diperlukan itu dok. Oke. Ini di Coba Mas catat apa yang diperlukan. Ya, yang tindak lanjut yang akan kita lakukan ini pertama cek lab lengkap ya. Ya, guna mencari etiologi dari semua keluhan beliau ini. Yang kedua dari sisi lokalnya kita USG kakinya. upper lower ya dok ya? Ya, kaki ya. Ya. Nah, terakhir karena ini dia ada hipertensinya juga, kita harus cari dari kardionya ya. Jadi ronsen torak. EKG juga dok ya? Ya, berikut EKG. Nah, dari situ aja insya Allah mudah-mudahan kita udah bisa menarik kesimpulan. Ya. Nah, nanti dengan kesimpulan itu tentunya terapi yang akan kita berikan lebih tepat. Ya, tentunya menuju ya kesembuhan si pasien. Ya, insya Allah. Di samping hal-hal nanti yang kita berikan kepada beliau ini, apa-apa yang harus dia hindarkan. Ya, saya rasa cukup itu aja. Oke. Nanti kita persiapan untuk berangkat ya. Zat. Kita kompak dulu. Oke. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, semoga semua dimudahkan. Bismillah. Setelah melakukan pengecekan kesehatan kepada istri dari Pak Lukman, diperlukan tindak lanjut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium, pengecekan jantung dan USG ke Mulia Laboratorium Cirebon. Hal ini didukung penuh oleh owner sekaligus CEO dari Mulia Laboratorium, yakni Ustadz Cinta. Tim Aksi Mulia melakukan penjemputan menuju titik lokasi di kediaman istri dari Pak Lukman untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan seperti USG, pemeriksaan jantung dan pemeriksaan laboratorium lainnya di Mulia Laboratorium Cirebon. Udah nyampe Bu ini.
Enggak. Kiri kanan enggak. Sakit nih. Ada tangannya? Ya. Tangan kan segini teh. Dari dulu gede gitu. Gemuk. Kita ya Bu. Tapi nggak ada keluhan. Mual. Sakit. Pipisnya lancar. Pipisnya lancar Bu. Nggak sakit. Enggak. Buang air besarnya lancar. Ya, nggak kembung juga. Kata tetangga mah kalau pipis setiap malam 3 kali 4 kali itu gula gitu ya. Tapi kalau pipis cuma 2 kali paling. Oh, kali ya. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan kesehatan, tim Aksi Mulia Ustadz Cinta akan memberikan terapi kesehatan yang tepat sesuai dengan klinis dan kondisi pasien terkini. Oke Ibu, kembali ketemu lagi sama saya Ibu ya. Nah, seperti yang saya udah janjikan waktu lalu, Ibu saya udah cek labnya, udah di USG, udah di ronsen. Nah sekarang udah selesai. Kita bawa hasilnya ya. Nah ini hasilnya. Ya saya rasa saya baca dulu ya. Nah, nanti saya jelasin sama Ibu ya. Buang air kecilnya ada gangguan emang? Pipisnya? Pipis kalau malam 4 kali. 4 kali. Dari situ udah menggambarkan ada DM. Ya, jadi kalau dari keluhan pasien ini itu udah menggambarkan pertama sering kencing malam ya, itu menandakan ada peningkatan gula darah. Nah, terus kencingnya sendiri itu pun kadang-kadang tersendat-sendat, tapi nggak ada rasa sakit ya. Nah, itu berarti alur keluarnya air seni itu ada gangguan ya. Dan ini sesuai kalau kita lihat dari hasil USG ya pada bagian ginjal sebelah kiri ya, saluran kencingnya ya, itu sedikit ada gangguan ya, itu yang bikin jadi tersendat-sendat. Itu dari hasil USG ya. Nah, jadi terus dari hasil lab ya, HB-nya 11,8, artinya sedikit lebih rendah dari normal, artinya kondisi keadaan gizi Ibu agak kurang. Kondisi keadaan gizi Ibu agak kurang, tapi nggak ekstrim ya. Terus kita temukan leukosit meningkat sesuai di kakinya itu ya, ada infeksi ya. Nah, terus ya, nah ini setelah saya pelajari ya, dengan adanya neutrophil segment tinggi, LED tinggi ya. Nah yang paling penting memang dari trombosit nih. Normalnya 150.000 sampai 450.000, sementara ini 578.000, artinya tinggi. Nah ini menyebabkan sumbatan. Nah itu kenapa kaki ini kalau sakitnya sembuhnya lama, karena suplai oksigen ke bagian yang rusak itu terhambat dari 2 sisi. Satu dari sisi gulanya, kedua dari sisi trombosit tinggi, artinya gumpalan darahnya tuh tinggi, jadi nggak lancar. Gumpalan darahnya tuh tinggi, jadi nggak lancar. Nah ini kalau kita nanti arahkan ya, ini ke insufisiensi ya, jadi kronis sifatnya. Memang 2 penyulitnya untuk sembuhnya kaki ini. Pertama dari gulanya, kedua dari insufisiensinya, dari trombosit tingginya. Tujuan terapi kita sekarang kalau dia mau sembuh, kita hilangkan gulanya, kita hilangkan penyumbatannya, baru plus antibiotik anti radangnya. Paham ya? Nah, jadi nanti terapi yang kita berikan ya nggak cuma antibiotik anti nyeri gitu, tapi kausalnya itu sebabnya, ya. Sumbatannya, gulanya. Terus kita turunkan atau normalkan gula darahnya. Insya Allah kalau itu bisa kita kuasain, kita beri antibiotik yang adekuat, insya Allah hasilnya nanti maksimal. Nah ini tipikal nih, jantungnya
membesar kardiomegali. Oh ya, ada cairan juga ya, efusi ya, di samping pembengkakan. Ini sesuai pada orang hipertrofi ventrikel ya, pada jantung yang membengkak. Jadi ada penimbunan cairan di rongga torak, di rongga dada, sehingga ibu napasnya juga rada sesak. Benar Pak, benar. Ya, nah itu semua itu cerita untuk yang di dada ya. Jadi maaf ngomong, nggak bisa telentang, mesti tinggi, mesti 3-4 batal ya, atau duduk yang enak ya. Kalau telentang ngap, ya, udah. Jadi ini semua. Jadi kalau bahasa kita medis nih ibu udah berkomplikasi gitu, bukan satu penyakit. Komplikasi. Tapi insya Allah asal ibu telateni, ibu nurut, eman omongan kami ini, insya Allah kita bantu. Ya, jadi kesembuhan semua milik Allah. Tapi syariat kudu benar. Nah ini yang saya kasih syariat yang benernya lah istilahnya, secara medis, secara kedokteran. Jadi mulai saat ini pantangannya 3 besar. 1 asin, kedua manis, kedua minyak. Minyak tuh artinya jangan goreng, jangan santan. Jadi sayur-sayuran yang ibu makan atau lauk pauk yang ibu makan ya itu bening tapi tidak asin. Ya, mau apa aja yang ibu makan boleh, prinsipnya bening, jangan asin. Nah, lauk pauknya yang biasanya ibu digoreng, sekarang nggak boleh. Jadi gantinya goreng, dipepes, botok, rebus, kukus. Atau kalau sayuran mau dilalap, boleh. Jalanin itu, nah, nanti insya Allah kita evaluasi tuh. Setiap dari obat dapat ya, nanti ada tim mengevaluasi hasilnya, nanti kita tindak lanjuti. Pak Lukman dan Ibu Waniah, hadirnya Ucik dan tim itu bukan sebuah kebetulan, tetapi Allah yang sudah mengatur semuanya. Makanya Sukin terkait dengan kesehatan ibu, ya, insya Allah akan dibantu sama Ucik dan tim. Ya nomor 1 ya Uce, 1 ini sembuh, kedua ya keadaan kayak gini ya Uce, nggak punya rumah, anak sebentar lagi besar. Mau sekolah ya? Iya, kalau malam nggak bisa nyenyak, bangun, teringat ya Allah nggak punya uang buat besok gimana, ini mah ya mau beli beras gimana. Bapaknya kerja kan, rezeki nggak tentu ya Pak. Bapak fokus untuk mencari nafkah, kesehatan kita bantu. Iya. Ya, Iya. mudah-mudahan Bapak semakin baik sama ibu. Artinya kondisi ekonomi yang seperti ini jangan menjadikan Bapak Ibu tidak harmonis, tetap semakin harmonis. Bagaimana ibu bisa membantu Bapak, mengabdi ke Bapak, bagaimana Bapak bisa memuliakan semampu yang Bapak mampu. Jadi kalau nanti ibu semakin menghargai Bapak, Bapak semakin memuliakan ibu, nanti Allah akan kasih jalan yang tidak disangka-sangka. Termasuk dengan hadirnya Ucik dan tim ke sini adalah ini keajaiban dari Allah. Bagaimana Ucik dan tim kok bisa ke sini dan sebagainya. Untuk anak mau disekolahkan atau harapan? Ya cita-citanya mah kalau udah lulus SMA inginnya mah sampai tinggi lah kuliah, tapi keadaan mah tuh kayak gini mau di mana ya nggak tahu ya, kalau rezeki mah nggak tahu. Semua dulu aja mau pengen masuk SMA apa bisa apa enggak, alhamdulillah iya. berkat Sekarang Bapak. tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, semuanya jadi mungkin. Tugas kita adalah bagaimana Bapak tetap menjaga keharmonisan, menjaga kewajiban-kewajiban lima waktu, dan hindari segala sesuatu yang dilarang sama Allah. Ya, itu nanti akan bantu semaksimal. Jadi jangan sampai hilang ya. Nanti kalau setiap kontrol nanti dibawa ke baik, karena itu nanti biar tahu perkembangannya.
Saya sama tim semua mengucapkan banyak terima kasih dan ada ini Bu ya. Pak, sini. Dia nggak nangis. Oke, so ya. Pak, banyak ya. Udah. Nanti kita nyari cacing bareng lagi ya, Pak Lukman ya. Ya, terima kasih semuanya ya Pak. Udah bantu saya kan. Iya, iya. Ya, Mohon maaf ya Pak, kayak gini keadaannya. Bersyukur sama Allah. Dia yang izinin kita sampai sini. Terima kasih Pak Dokter Ujaya. Apa semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Demikianlah kegiatan tim Aksi Mulia Ustadz Cinta, suatu kegiatan sosial dalam upaya ikut berperan aktif meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal. Dukung terus channel ini dengan melakukan like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang, memberikan konten-konten yang positif bagi umat, dan semoga acara ini dapat menginspirasi kita semua, meningkatkan kepedulian dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Cinta selalu hadirkan keindahan, cinta selalu bahagiakan, karena cinta tempat bahagia berada. Aksi Mulia Ustadz Cinta.